Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen of Rise, Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Kyotian yang memaksa Zanzuo untuk meminta maaf kepada babi nomor 997. Zanzuo berpikir jika dirinya sangat dirugikan karena dirinya tidak mencuri babinya. Dan Zanzuo menebak jika Kyotian bukanlah manusia yang baik. Kyotian menepuk kepala Zanzuo dan mengatakan, air mata penyesalan, sepertinya kamu tidak putus asa. Kyotian senang karena setelah sekian lama, akhirnya dirinya bertemu dengan orang yang benar-benar bertobat. Tiba-tiba pengurus peternakan berlari ke arah Kyotian sambil meneriaki nama Kyotian. Orang tersebut mengatakan kepada Kyotian jika keadaan peternakan sedang dalam keadaan yang buruk. Kyotian menanyakan, kamu datang tepat pada waktunya untuk melihat orang yang mencuri babi saat itu. Apakah itu mereka? Orang tersebut menjawab, itu benar, merekalah yang telah mencuri babinya. Zanzuo emosi dan mengatakan jika dirinya tidak melakukannya sama sekali, karena itu jelas dicuri oleh wanita gila dari ras iblis suci. Kyotian langsung menendang Zanzuo setelah mendengar apa yang baru saja dia katakan. Dia adalah seorang kaisar yang baik yang melindungi orang biasa sepertiku. Bagaimana dia bisa mencuri babiku? Begitu aku memujimu, kau terbawa suasana dan mulai memfitnah orang baik. Sangat dekat untuk mereformasi pikiranmu. Tandai mereka sebagai budak dan beri orang ini sedikit wewenang untuk mengendalikan mereka. Dao pun menuruti perintah Kyotian. Kyotian berkata, selanjutnya para tahanan ras Bloodstrike ini akan diajar olehmu. Pekerjaan melelahkan menyekop kotoran, mengambil kotoran dan membuat kompos, atau memijat babi, sapi, dan domba Qingyan. Semuanya dapat dipercayakan kepada mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak kekuatan dan kekuatan fisik yang baik. Tuan Pangeran benar-benar luar biasa. Aku baru saja memberitahu Anda tentang kekurangan tenaga kerja di sini beberapa hari yang lalu. Dan sekarang semuanya sudah beres. Mereka semua hanya bengong sambil berpikir. Tujuan dari para pejuang Bloodstrike kita adalah medan perang. Kehidupan yang cerah, yang dibakar oleh darah dan api, bukan dengan kotoran. Orang tersebut mengatakan jika dirinya ingin membicarakan tentang suasana peternakan. Kyotian menyuruh orang tersebut untuk tidak khawatir, karena Kyotian ada caranya. Taruh kepala botak ini di yoyo. Ini bukannya tidak terlalu buruk, tanya Dao. Demi air mata penyesalannya, aku bersedia memberinya kesempatan. Dao pun menurutinya, dan Dao mengeluarkan sebuah teknik berbentuk bola. Dan teknik tersebut langsung mengurung Zanzuo. Zanzuo menanyakan apa yang terjadi. Dao menjawab, ini adalah mainan yang disiapkan Tuan Kyo untuk babi Qingyan, sapi Qingyan, domba Qingyan, dan ternak lainnya. Terutama untuk mereka mainkan. Pekerjaanmu selanjutnya adalah bersenang-senang dengan mereka. Mainan? Aku diberikan kesekawanan ternak sebagai mainan? Para bawahan Zanzuo melihat ke arah Zanzuo sambil berpikir, Wakil Komandan, akhirnya Anda tidak bisa menahan keinginan untuk mati bersama ras manusia sampah ini. Tiba-tiba Zanzuo berlutut dan mengatakan, mengenai informasi, aku dapat menjelaskannya kepadamu dari 10 arah dan jenis yang berbeda. Tuanku, yang mana yang ingin Anda dengar terlebih dahulu? Aku tidak menyangka kau wakil komandan seperti itu. Kyotian menyuruh Zanzuo untuk menceritakan semua yang Zanzuo tahu. Zanzuo mengatakan jika jiwa dan raganya telah dibatasi,
Banyak hal yang tidak bisa Zanzuo katakan, dan dirinya hanya tahu semua yang bisa dikatakan. Dao mengatakan jika tubuh Zanzuo memang dibatasi. Kyotan mengatakan kalau begitu, katakan apa yang bisa kau katakan. Zanzuo mulai menjelaskan, klan Blaster kami tentara Wuling, dan kami telah berperang melawan ras manusia, ras iblis, dan ras naga suci yang menjaga di sana di medan perang Valen Flamvoid sejak lahir. Bagi kami, satu-satunya tujuan adalah terus menyerang dan menjarah wilayah ras lain. Awalnya, kami akan memenangkan medan perang Valen Flamvoid. Hasilnya, pasukan iblis tiba-tiba muncul untuk membantu manusia. Di antara mereka, Aura Iblis Luo Tao Tian, Kaisar Agung Iblis Suci, sepenuhnya menahan kita. Dan ilusi istrinya dapat membuat kita terjatuh ke dunia palsu. Tujuan kedatangan kita ke sini adalah menemukan rahasia kuat Kaisar Iblis Suci dan memotongnya. Jadi begitu, dengan cara ini, perang saudara ras iblis saat itu dapat dijelaskan. Tetapi mengapa mereka melakukan ini? Untuk latihan tentara, tanya Yang Ming. Dao menanyakan, pernahkah kau mendengar nama Long Qiu Bai King? Zanzuo kaget dan berkata, bukankah itu permaisuri Kaisar Naga? Sebelum Kaisar Iblis Suci datang ke medan perang, dia selalu menjadi komandan tertinggi ras manusia, ras iblis, dan ras naga suci. Ketika kami datang untuk menjalankan misi kali ini, kami bertemu dengan seorang tuan ras Blood Grudge yang sepertinya melacak permaisuri Kaisar Naga. Tapi, permaisuri Kaisar Naga, sungguh? Ini permaisuri lain, ucap pikiran Dao dan Yang Ming. Kyotan melihat ke arah Dao dan Yang Ming dan berpikir, apa yang mereka lihat? Matanya sangat aneh dan tidak nyaman. Aku ingat Tuan Pangeran menerima uang dari permaisuri Kaisar Naga kan? Tanya Yang Ming. Dao berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa generasi muda lelaki tua ini telah bekerja keras untuk menghasilkan uang bagi Tuan Pangeran. Identitas aslinya sebenarnya adalah permaisuri dari ras naga suci. Kyotan mengatakan jika itu adalah kompensasinya. Dao dan Yang Ming menunduk dan mengatakan, hanya Pangeran Kyo atau Tuan Kyo yang dapat membuat permaisuri naga, permaisuri iblis suci, dan membuat ras manusia membayar pengeluaran mereka pada saat yang bersamaan. Kyotan berpikir, saat ini, kedua orang ini benar-benar menyebalkan. Kita jelas tidak sengaja membalas dendam pada Pangeran Kyo atau Tuan Kyo, karena kombinasi yang memalukan barusan. Kyotan yang mendengarnya pun berusaha untuk tidak marah. Awalnya, aku berencana untuk membiarkanmu dan rasmu melakukan pekerjaan mengisi mainan yoyo ini secara bergilir. Tetapi kamu memiliki sikap yang baik untuk mengakui kesalahanmu. Jadi aku memutuskan untuk mengubah pekerjaan terpenting ini menjadi kehormatan eksklusifmu. Bagaimana? Apa kamu senang? Tak terduga atau terkejut? Tanya Kyotan. Mengapa? Tapi mengapa? Para babi mendengar suara Zanzuo yang sangat keras, dan babi tersebut langsung berlari ke arah Zanzuo. Para babi langsung menyeruduk Zanzuo untuk menjadikan mainan. Para bawahan Zanzuo hanya melihatnya dan tersenyum jahat karena Zanzuo pantas mendapatkannya. Zanzuo yang emosi mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Ingatlah untuk bekerja lebih keras. Aku berterima kasih atas nama ayah angkatku. Ingatlah untuk mengamati kondisi mereka. Dan segera beritahu aku ketika mereka benar-benar tidak dapat melakukan sesuatu setelah gangguan emosi mereka. Saat itu, aku akan meminta Yang Mulia untuk mengirim orang profesional untuk menginterogasi mereka. Orang tersebut bertanya, bukankah orang itu baru saja direkrut? Dao dan Yang Ming menjelaskan,
Kerusakan emosional orang-orang pada level mereka akan mempengaruhi jiwa, dan mereka mungkin dapat mengatakan lebih banyak hal. Kemudian bandingkan isi pengakuannya, dan jika ada celah yang besar, berarti dia berbohong. Di ruang belajar kerajaan, Sion kesal karena membiarkan Rasplosstrek kabur, karena dirinya belum cukup bersenang-senang dengan mereka. Kamu seharusnya bersyukur bahwa lawan tidak memiliki bala bantuan atau penyergapan, dan kamu sangat beruntung. Bukankah kamu bersenang-senang? Sion sedang memikirkan sesuatu. Ziroyan sangat ingin memegang ekor Sayuan, tetapi dirinya harus menahan diri. Mengetahui bahwa musuhnya kuat, kau masih sembrono untuk mengalahkan jumlah musuhnya. Hanya meledakkan energi iblismu secara langsung. Tidak bisakah kamu membiarkanku membantu? Tanya Ziroyan. Bajingan itu membunuh babi nomor 998 favorit kakak Gyo. Dan Kaisar hanya tahu untuk menghancurkan mereka, bukan melarikan diri. Rencananya sempurna. Bagaimana bisa begitu sial? Ziroyan berkata, rencanamu memiliki masalahnya sendiri. Selanjutnya, kita perlu mengatur beberapa tenaga untuk menemukan Rasplosstrek. Mereka jelas merupakan bahaya tersembunyi yang sangat besar. Sion mengatakan jika itu benar. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan mengatakan jika Kyodan dan Yang Ming sedang dalam perjalanan menuju ke ruang belajar kekaisaran. Sayuan bingung mengapa Kyodan tiba-tiba datang ke tempatnya. Apakah Kyodan sudah mengetahui tentang nomor 998? Ziroyan mengatakan dia seharusnya datang untuk beristirahat. Bukankah kamu sudah tahu kebiasaan kecil ini? Sion mondar-mandir sambil menebak jika Kyodan pasti akan sangat marah dengan dirinya, dan Kyodan pasti akan memberi Sayuan pelajaran. Ziroyan hanya terdiam setelah melihat tingkah Sayuan. Beberapa saat kemudian, Kyodan memberi Ziroyan pujian karena dupa di tempatnya membuat Kyodan merasa sangat nyaman saat tidur. Sayuan penasaran. Bagaimana bisa dupa tersebut membuat aroma yang begitu harum? Banyak hal di dunia ini yang sangat indah, dan rasanya bisa membawa kenangan. Saat mencium bau dupa, pemerintahan yang rajin, dan kecantikan yang mulia kepada rakyat akan selalu muncul di benakmu. Ini selera yang mulia. Ziroyan pun malu. Omong kosong. Aku tidak punya selera. Mulut fasih. Tidak ada urusan serius di mulutmu. Sayuan berpikir, tidak, kakak Kyo hanya bisa fokus padaku selama aku memberitahunya tentang pencurian babi. Siapa bilang tidak ada urusan yang serius? Ini benar. Rasplosstrek yang disebut sebelumnya tiba-tiba muncul lagi. Orang-orang ini mengenalku dengan sangat baik. Mencuri babi nomor 998 dan meletakkan babi utuh yang dipanggang di atas arang. Ziroyan tidak menyangka jika Kyodan akan bertemu dengan Rasplosstrek yang kabur itu. Ziroyan menanyakan apa yang terjadi. Kyodan menjawab, wali kota mengatakan jika babi nomor 998 dicuri. Jadi, aku bergegas ke sana bersama Song Yaming dan Long Qiu Dao. Alhasil, gerombolan Rasplosstrek ini baru saja memanggang nomor 998, dan aku langsung menangkap mereka. Tiba-tiba Sayuan mengatakan jika sebenarnya Sayuanlah yang telah mencuri babi nomor 998. Kau nakal dan ingin mengambil kesempatan untuk mengambil masalah sendiri dan membuatku marah kepadamu. Mustahil. Geng-geng kriminal itu sedang melakukan reformasi di peternakan Qingyan. Jangan mencoba membodohiku, bajingan kecil. Sayuan bingung dan berpikir, mengapa? Jelas aku melakukannya. Jadi pasti ada yang salah dengan Rasplosstrek. Sial. Apa artinya melarikan diri dan berbalik dan disalahkan? Rencana yang begitu sempurna telah hancur. Yang Ming mengatakan,
Ras Prostrek juga menjelaskan beberapa hal tentang ras iblis suci. Diketahui dari ras Prostrek bahwa Holy Demon Emperor dan istri anaknya dari ras iblis suci semuanya telah muncul di medan perang Valen Flame Void. Mustahil pada saat itu ayah kaisar dan ibu bertengkar tanpa henti, berjuang sampai mati tanpa mundur dan mati bersama. Dan kerajaan iblis Yuanzi mulai jatuh ke dalam kekacauan. Apa yang disebut saudara dan saudari kaisar ini bahkan lebih kejam. 4 tahun lalu, kaisar ini terbangun dan melihat sabit iblis suci menembus tubuh mereka. Shiroyan menanyakan, jadi mengapa ayah dan ibumu bertengkar dan berkelahi satu sama lain? Dan bagaimana mereka mati bersama? Sayuan menjawab, roti kukuzi, ada apa denganmu? Kaisar ini memberitahumu dengan sangat jelas. Mereka bertengkar lalu mereka mati bersama. Sapi perah Luo, dengarkan pertanyaan dengan jelas. Mengapa bertengkar dan bagaimana mereka mati? Mengapa kamu berteriak begitu keras? Aku sudah memberitahumu. Mereka sering bertengkar saat itu, berkelahi dan saling membunuh. Mati bersama. Apakah aku mengulangi ini sepanjang waktu? Bagaimana bisa seperti ini? Sangat nyata pada awalnya. Orang tua sialan itu tidak pernah peduli padaku. Saudara laki-laki dan perempuan itu sangat jahat. Tetapi, mengapa mereka mengabaikanku? Mengapa mereka menindasku? Mengapa aku tidak dapat mengingat detail apapun? Mustahil untuk dipalsukan. Kaisar secara pribadi membunuh saudara dan saudari yang penuh kebencian itu. Terutama saudara ke-18. Dia berpartisipasi dalam rencana Gurun Tandus Selatan. Kyotan dan Shiroyan mengatakan jika itu adalah klon. Sayuan pun bertambah bingung. Shiroyan bertanya, ketika kau datang ke Gurun Tandus Selatan, apakah kamu menggunakan klonmu untuk duduk di kerajaan iblis Yuanzi? Sayuan menjawab, itu adalah kemampuan spesial dari ras iblis suci kita. Menggunakan klon yang didapat oleh energi iblis dari ras iblis suci. Tidak hanya memiliki kekuatan tempur tertentu, tetapi juga bisa menjadi nyata. Mungkinkah saudara laki-laki Kaisar ke-18ku juga menggunakan klon? Tidak yakin, tapi ras Prostrek mengatakan demikian. Jika kita ingin mengetahui situasi spesifiknya, kita harus pergi ke medan perang Valen Flame Void. Namun, rencana Gurun Tandus Selatan saat itu agak aneh. Meskipun aneh mengatakan ini, ketika kamu menghubungiku, aku merasa sangat dekat dan tidak merasa jijik sama sekali. Garis keturunan iblis suci tertinggimu dapat bergema dengan garis keturunanku. Ini mungkin salah satu alasan mengapa saudara ke-18mu berpartisipasi dalam proyek Gurun Selatan. Kebenaran di baliknya mungkin terungkap saat kamu bertemu kembali dengan anggota keluargamu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Sayuan yang merasa kepalanya akan pecah langsung memeluk Kyotian. Shiroyan mengatakan jika Kyotian belum boleh, karena Kyotian mungkin saja menggerakkan tangannya saat bertemu dengan ras Prostrek sebelumnya. Shiroyan berusaha untuk memisahkan Sayuan dari Kyotian. Setelah Shiroyan berhasil memisahnya, Sayuan dan Shiroyan pun langsung bertengkar. Setelah 7 hari, Kyotian, Yangming, Yu'er, Sayuan, dan Shiroyan sedang memanggang babi dari saudara laki-laki nomor 998. Yu'er berkata, menurut apa yang mereka jelaskan, tujuan datang ke alam iblis suci kali ini adalah untuk menangkap hidup-hidup keturunan Kaisar Iblis Suci Luo Tao Tian dan mendapatkan darah mereka. Dengan darah sebagai medianya, gunakan formasi ruang untuk membuka pintu perang. Itu adalah salah satu rencana utama mereka. Shiroyan berkata, karena itu, jangan gegabah dan bertindak sendiri. Kami berdua berusaha untuk tetap bersama sebanyak mungkin.
sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, setidaknya kami bisa saling menjaga. Sayuan pun mengerti dan menyuruh si Royan untuk berhenti bicara. Yu'er mencari di mana Dao berada, karena Yu'er sudah lama tidak melihatnya. Gyotan mengatakan jika Dao pergi untuk melakukan sesuatu, dan seharusnya Dao hampir selesai. Di suatu tempat, Zhan Wushuang sedang mencoba untuk menghubungi Zhan Zuo. Zhan Wushuang bingung kenapa tidak ada kabar sama sekali setelah 7 hari Zhan Zuo pergi. Zhan Wushuang stres hingga membuat rambutnya rontok. Orang tersebut mengatakan, "Bos, ayo makan sedikit. Jika Anda tidak makan makanan khusus darah semacam ini, tubuh Anda akan terlalu terbebani. Kita berada dalam situasi khusus. Kita harus menjaga kondisi terbaik." Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.